Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Ratulan Manuk, Etar 220222, kelas inti J2.3. Izin Pak, izin mempresentasikan tugas rekayasa kendaraan bermotor. Pengertian sambungan. Sambungan adalah hasil dari penyatuan beberapa bagian atau konstruksi dengan menggunakan suatu cara tertentu. Sambungan merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah konstruksi baja di berbagai bidang. Sebuah sambungan diperlukan untuk menyatukan satu komponen dengan komponen lainnya. Sambungan pada konstruksi harus dirancang sedemikian rupa agar sambungan tersebut mampu menahan beban dengan baik. Macam-macam sambungan. Yang pertama, sambungan tetap atau permanen join. Sambungan tetap merupakan salah satu jenis sambungan yang bersifat permanen dan tetap sehingga tidak dapat dibongkar pasang kecuali dengan cara merusak sambungan tersebut. Contoh dari pengaplikasian sambungan tetap yaitu sambungan nas atau welded joint dan sambungan paku keling atau rivet joint. Yang kedua, sambungan tidak tetap atau semi permanen joint. Sambungan tidak tetap merupakan salah satu jenis sambungan yang bersifat sementara dan temporer untuk kebutuhan komponen tertentu, sehingga sambungan tersebut dapat dibongkar pasang dengan catatan kondisi sambungan masih baik, tidak rusak ataupun berkarat. Contoh dari pengaplikasian sambungan tidak tetap yaitu sambungan pasak atau K-joint dan sambungan ulir atau murbaut atau square joint. Jenis-jenis sambungan pada konstruksi terdiri dari tiga, yaitu sambungan las, sambungan kelir, dan sambungan ulir. Yang pertama, sambungan las atau pengelasan. Pengelasan adalah proses penggabungan dua buah logam atau lebih dengan cara memanaskan logam tersebut sehingga mencapai titik lebur logam, sehingga logam dapat menyatu dengan menggunakan logam pengisi atau tanpa logam pengisi. Sambungan las termasuk dalam jenis sambungan tetap karena bersifat permanen. Oleh karena itu, banyak digunakan untuk menyambungkan komponen-komponen logam yang bersifat permanen. Pengelasan terdiri dari beberapa jenis, yaitu las busur, las gas, las listrik, las termit, las sinar elektron, dan las busur plasma. Kali ini kita akan membahas dari las busur. Las busur, teknik las busur manual adalah suatu teknik pengelasan yang bertujuan untuk menyambungkan dua buah jenis logam dengan tenaga listrik yang tinggi sehingga logam pengisi dapat mencair di antara dua buah jenis logam yang akan disambung karena panas yang dihasilkan. Yang berikutnya las gas. Las gas atau las karbit adalah proses penggabungan kedua logam pengelasan yang menggunakan gas-gas tertentu sebagai bahan bakar. Prosesnya adalah membakar bahan bakar yang telah dibakar gas dengan oksigen sehingga menimbulkan nyala api dengan suhu sekitar 3.500 derajat Celcius yang dapat mencairkan logam induk dan logam pengisi. Bahan bakar untuk las gas menggunakan gas asetilina, propana, atau hidrogen. Ketiga bahan bakar ini yang paling banyak digunakan adalah gas asetilina, sehingga gas-gas pada umumnya disebut sebagai gas oksi asetilina. Yang berikut las listrik. Las busur listrik, ini yang disebut gas listrik, adalah salah satu cara menyambung logam dengan cara menggunakan nyala busur listrik yang diarahkan ke permukaan logam yang akan disambung. Pada bagian yang terkena busur listrik tersebut akan mencair. Demikian juga elektrode yang menghasilkan busur listrik akan mencair pada ujungnya dan merambat terus sampai habis. Logam cair dari elektrode dan dari sebagian benda yang akan disambung tercampur dan mengisi celah dari kedua logam yang akan disambung. Kemudian membeku dan tersambunglah kedua logam tersebut. Yang berikut las termit. Las termit merupakan salah satu jenis pengelasan yang memanfaatkan reaksi kimia sebagai sumber panas. Pengelasan ini banyak digunakan dalam pengelasan thermic welding. Panas thermic welding berasal dari bubuk aluminium dan oksida besi yang beraksi ketika dibakar dan dapat menghasilkan panas hingga 2.800 derajat Celcius untuk melelehkan logam.
Untuk pengaplikasiannya yaitu penghubungan rel kereta api. Yang berikut, kelas sinar elektron. Pengelasan sinar elektron atau electron beam welding (EBW) adalah proses pengelasan fusi di mana sinar elektron berkecepatan tinggi diterapkan pada dua bahan yang akan disambungkan. Benda bekerja meleleh dan mengalir bersama saat energi kinetik elektron diubah menjadi panas saat tumbukan. EBW sering dilakukan dalam kondisi vakum untuk mencegah disipasi berkas elektron. Yang berikut, kelas busur plasma. Pengelasan busur plasma adalah proses pengelasan busur yang mirip dengan pengelasan busur tungsten gas. Busur listrik terbentuk antara elektroda yang biasanya, tetapi tidak selalu, terbuat dari tungsten yang disinter dan benda kerja. Perbedaan utama dari kedua pengelasan di atas adalah elektroda dipungsikan dalam badan obor sehingga busur plasma terpisah dari selubung gas pelindung. Plasma kemudian dipaksa melalui nozzle tembaga berlubang halus yang menyempitkan busur dan plasma keluar dari lubang dengan kecepatan tinggi, mendekati kecepatan suara, dan suhu mendekati 28.000 derajat Celcius atau setara dengan 50.000 derajat Fahrenheit atau lebih tinggi. Sambungan yang berikutnya merupakan sambungan keling. Paku keling atau rivet merupakan salah satu jenis sambungan pada elemen mesin yang biasa digunakan untuk penyambungan tetap di antara dua pelat atau lebih. Penggunaan paku keling misalnya digunakan pada boiler dan tangki. Paku keling dalam dimensi yang kecil biasa digunakan untuk menggabungkan dua buah komponen dengan beban kerja yang ringan, misalnya seperti furnitur, alat elektronik, alat rumah tangga, dan lain-lain. Komponen yang disambung dengan menggunakan paku keling memiliki kekuatan yang cukup tinggi dan tidak dapat dilakukan bongkar pasang pada komponen tersebut atau permanen. Sambungan paku keling dapat dilepas secara paksa dengan cara merusak sambungan paku keling tersebut dengan risiko akan menimbulkan cacat pada komponen yang disambung. Karena berdasarkan sifatnya yang digunakan secara permanen, maka sambungan paku keling harus dibuat sekuat mungkin untuk menghindari kerusakan atau kegagalan dalam sebuah komponen. Bagian-bagian sambungan paku keling yaitu 1. Badan bodi, 2. Kepala atau head, 3. Kepala lepas, dan 4. Ekor atau tail. Jenis sambungan yang terakhir yaitu sambungan ulir. Sambungan ulir merupakan salah satu jenis sambungan yang menerapkan prinsip kerja ulir untuk menyambungkan antara komponen mesin dan konstruksi. Sambungan ulir termasuk ke dalam jenis sambungan semi permanen, yaitu dapat dibongkar pasang tanpa merusak sambungan tersebut. Sambungan ulir terdiri dari dua bagian, yaitu mur dan baut. Sekian dari saya. Ya, terima kasih, Pak.